Massimiliano Allegri tetap kritis meski Milan menang 3-0. AC Milan menutup tahun 2025 dengan hasil ideal. Bermain di San Siro, Rossoneri menang meyakinkan 3-0 atas Hellas Verona tanpa kebobolan. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk AC Milan saat menghadapi tim papan bawah dan memberi kepercayaan diri tambahan bagi Massimiliano Allegri. Christian Pulisic membuka keunggulan Milan di babak pertama. Setelah itu, Christopher Nkunku mencuri perhatian lewat 2 golnya. Ia menjadi brace perdana sang penyerang di Serie A. AC Milan tampil solid dan terorganisir, terutama di lini belakang. Bahkan tidak memberikan satupun sepak pojok kepada Verona di babak pertama. Meski menang telak, Allegri tetap menunjukkan sisi perfeksionisnya. Ia menilai kemenangan ini penting, namun belum cukup untuk membuat tim berpuas diri. Selain itu, Allegri memperbarui perhitungannya soal peluang juara dan menyebut bahwa tim juara musim ini kemungkinan membutuhkan sekitar 82 hingga 84 poin, bahkan bisa mencapai 86 poin. Namun Allegri menegaskan bahwa fokus utama Milan saat ini bukan langsung pada gelar, melainkan memastikan tiket ke kompetisi Eropa. Target realistis tim adalah kembali tampil di Liga Champions musim depan, dan untuk itu Milan harus terus bekerja dengan tenang dan konsisten. Allegri juga memberikan pujian khusus kepada Christopher Nkunku. Ia menilai Nkunku adalah pemain yang sensitif dan selalu ingin tampil maksimal. Gol penalti yang dicetaknya menjadi titik balik, membuat sang pemain tampil lebih lepas dan menunjukkan naluri mencetak gol yang memang menjadi kekuatannya. Di sisi lain, Massimiliano Allegri tidak menutup mata terhadap kekurangan timnya. Saat sudah unggul 3-0, ia menilai Milan seharusnya bisa mengontrol permainan dengan lebih baik. Menurutnya, penguasaan bola harus tetap dijaga lewat pergerakan aktif, bukan hanya dengan bertahan pasif. Bagi Allegri, kemenangan besar tetap harus dibarengi dengan evaluasi. 3 poin memang penting, tapi perkembangan permainan tim jauh lebih krusial untuk menghadapi tantangan ke depan. Reaksi elegan Nkunku usai jadi penentu kemenangan AC Milan atas Verona. Christopher Nkunku menjawab keraguan publik dengan cara yang berkelas di San Siro. Sempat mendapat cibiran saat namanya diumumkan sebagai starter melawan Hellas Verona. Penyerang asal Prancis itu justru tampil sebagai pahlawan lewat 2 gol penting yang mengantarkan AC Milan menang di laga penutup tahun 2025. Musim ini memang bukan periode yang mudah bagi Nkunku. Ia kerap dikritik karena dinilai kurang tajam di lini depan. Namun dalam pertandingan ini, ia menunjukkan sisi terbaiknya. Nkunku berhasil memenangkan penalti dan mengeksekusi dengan tenang, lalu menambah 1 gol lagi di babak kedua. Usai laga, Nkunku menegaskan bahwa kekuatan mental menjadi kunci dirinya melewati masa sulit. Ia memilih untuk tetap berpikir positif dan terus menyatu dengan tim. Dukungan dari rekan-rekan setim, termasuk Luka Modric serta kepercayaan dari pelatih menjadi dorongan besar baginya untuk bangkit. Meski menjadi sorotan utama, Christopher Nkunku tetap menempatkan kepentingan tim di atas segalanya. Baginya, yang paling penting bukan soal 2 gol, melainkan kemenangan AC Milan pada pertandingan tersebut. Gaji naik drastis, AC Milan optimis amankan masa depan Mike Maignan. Kabar soal masa depan Mike Maignan di AC Milan kini mengarah ke hal yang lebih positif. Setelah berbulan-bulan penuh spekulasi dan rumor kepergian, manajemen Milan akhirnya bergerak serius dengan mengajukan tawaran perpanjangan kontrak yang nilainya sangat besar. Langkah ini menunjukkan tekad Milan untuk mempertahankan kiper andalan mereka dan menghindari kepergian Mike Maignan secara gratis. Dorongan kuat datang dari direktur olahraga Iglitari dan pelatih Massimiliano Allegri yang menilai Mike Maignan sebagai sosok tak tergantikan di tim. Karena itu, Milan siap menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Berdasarkan laporan Milan News 24, proses negosiasi kini sudah memasuki tahap krusial dengan rincian tawaran yang jelas. Milan menawarkan kontrak berdurasi 3 tahun disertai opsi perpanjangan 1 musim tambahan. Dari sisi finansial, Mike Maignan ditawari gaji pokok sekitar 5,5 juta euro bersih per musim, naik signifikan dibanding kontraknya saat ini. Selain itu, terdapat bonus performa yang relatif mudah dicapai, sehingga total penghasilannya bisa mencapai kisaran 6,5 hingga 7 juta euro bersih per musim. Nilai kontrak ini punya arti penting bagi struktur tim. Dengan angka tersebut, Mike Maignan akan sejajar dengan Rafael Leao sebagai pemain dengan gaji tertinggi di AC Milan.
Bonus tambahan juga dikaitkan dengan target tim, seperti lolos ke Liga Champions dan meraih prestasi di kompetisi domestik. Melihat besarnya tawaran dan pengakuan klub terhadap kontribusinya, manajemen Milan kini semakin optimis. Kesepakatan penuh bisa segera tercapai. Milan menilai proposal ini sudah mencerminkan status Mike Maignan sebagai salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Allegri tegaskan Loftus-Cheek dan Samuel Ricci tidak dijual Januari ini. Bursa transfer Januari sering memunculkan banyak spekulasi soal perubahan skuad. Namun pelatih AC Milan Massimiliano Allegri dengan tegas memastikan bahwa timnya tidak akan melepas dua gelandang utama, Ruben Loftus-Cheek dan Samuel Ricci pada bursa transfer musim dingin ini. Di tengah rencana AC Milan untuk mendatangkan pemain baru, Allegri menegaskan bahwa fokus tim adalah menambah kekuatan, bukan menguranginya. Ia menilai kedalaman skuad sangat penting untuk mencapai target besar musim ini, terutama kembali ke Liga Champions dan tetap bersaing di papan atas Serie A. Terkait rumor yang mengaitkan Ruben Loftus-Cheek dengan kepindahan, Allegri menegaskan bahwa gelandang asal Inggris tersebut merupakan bagian penting dari tim. Meski sempat jarang bermain, perannya tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan daya saing Milan hingga akhir musim. Allegri menilai semua pemain harus memiliki tujuan yang sama, yakni membawa Milan kembali tampil di Liga Champions. Sikap lebih tegas ditunjukkan Allegri soal Samuel Ricci. Ia memastikan gelandang muda tersebut sama sekali tidak masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas, sekaligus mematahkan isu pertukaran pemain dengan Juventus. Menurut Allegri, tidak ada kemungkinan Ricci meninggalkan Milan dalam waktu dekat. Allegri juga menilai Ricci sebagai pemain yang sangat berharga, baik dari sisi teknis maupun mental. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, dapat diandalkan, dan memiliki komitmen tinggi. Dan yang terpenting, Ricci benar-benar ingin bertahan dan berkembang bersama Milan, sehingga isu ketertarikan dari klub lain tidak mempengaruhi fokusnya. Duet Modric-Rabiot bikin lini tengah AC Milan makin stabil. Luka Modric dan Adrien Rabiot tampil semakin solid sebagai pengatur permainan di lini tengah AC Milan. Keduanya menjadi kunci saat AC Milan menghadapi Hellas Verona di San Siro dalam laga yang wajib dimenangkan. Dalam pertandingan ini, Luka Modric kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman. Ia bekerja keras sepanjang laga, aktif membantu pertahanan, agresif merebut bola, dan piawai melepas umpan-umpan yang menembus pertahanan lawan. Permainannya membuat ritme permainan Milan tetap terjaga. Sementara itu, Adrien Rabiot tampil tak kalah menonjol. Gelandang asal Prancis ini bermain dinamis dan menjangkau banyak area lapangan. Ia juga mencatat assist untuk gol pembuka Christian Pulisic. Kehadirannya membantu Milan lebih dominan dalam penguasaan bola. Kombinasi keduanya membuat permainan Milan terasa lebih aman baik saat menyerang maupun bertahan. Penampilan ini menjadi gambaran bagaimana Milan seharusnya bermain saat menghadapi tim yang bertahan rapat dan memaksa mereka lebih kreatif. Untuk kedepannya, AC Milan juga berharap Ardon Jazari dan Samuel Ricci bisa segera meningkatkan performa. Keduanya diharapkan menjadi pelapis yang seimbang, khususnya untuk membantu menjaga kestabilan lini tengah saat Modric tidak bermain. Manchester City dan Real Madrid ikut pantau bek muda AC Milan. Davide Bartesaghi masuk ke radar klub-klub top Eropa setelah Arsenal, Manchester City, dan Real Madrid dikabarkan ikut memantau perkembangan bek muda AC Milan tersebut. Menurut laporan Daily Briefing, Arsenal telah lebih dulu masukkan nama Bartesaghi ke dalam daftar incaran. Namun peluang transfer Bartesaghi pada bursa Januari 2025 dinilai kecil, sebab AC Milan diyakini belum berniat melepas sang pemain di tengah musim. Sementara itu, Manchester City dan Real Madrid terus memantau situasi Bartesaghi. Minat dari dua raksasa Eropa tersebut membuat persaingan perebutan tanda tangan pemain muda ini berpotensi semakin ketat. AC Milan sendiri tetap bersikap profesional dan memiliki harga jual untuk setiap pemainnya. Meski Bartesaghi dikenal sebagai pendukung setia klub sejak kecil, namun kekuatan finansial klub-klub besar Eropa, khususnya dari Liga Inggris, bisa menjadi faktor penentu di bursa transfer mendatang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.